Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani, mahasiswa aktif PAI angkatan 2024 dengan NIM 1242020 Di sini saya ingin menjelaskan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10, yang mana di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu menerangkan bahwasanya kita sebagai muslim harus berjiwa ukhuwah atau persaudaraan, yang mana di dalam persaudaraan kita tidak boleh mempersekutukan ataupun memusuhi saudara kita sendiri, terutama seagama ataupun di luar agama kita. Oleh karena itu, kita sebagai muslim harus mempererat yang namanya persaudaraan. Nah, ini adalah teks dan terjemahan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu tersendiri. Di sini aku ingin membacakan Quran surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, bisa kita tarik benang merahnya bahwa arti ataupun makna dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu tersebut, kita sebagai mukmin itu harus mempererat persaudaraan kita tersendiri. Nah, oleh sebab itu aku mengajak kepada teman-teman untuk merenungi dan melihat kembali isi dalam hati kalian terhadap persaudaraan. Nah, di sini ada asbabun nuzulnya tersendiri, yang mana konteks dari turunnya ayat ini, Quran surat Al-Hujurat, itu berlatar belakang konflik internal yang terjadi di Madinah antara kaum Bani Aus dan kaum Bani Khazraj, yang hampir pecah kembali waktu dulu meski sudah dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ingin terjadinya perpecahan, sehingga turunlah Quran surat Al-Hujurat ini untuk menstabilisasikan umat Islam di Madinah tersebut antara konflik internal itu. Nah, adapun tafsiran dari para ulama-ulama, yaitu pertama itu tafsir Al-Misbah yang menekankan bahwa lahirnya Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini itu dari iman dan takwa. Sedangkan Jalalain tersendiri itu menekankan dari sosial umatnya tersendiri. Nah, yang terakhir itu Al-Maraghi, yang mana Al-Maraghi menafsirkan bahwa persaudaraan itu sebagai kekuatan politik sosial Islam, sehingga ketika politik Islam itu bersatu, maka Islam akan bisa memegang kondisi dunia tersendiri, sehingga menciptakan dunia yang aman dan tentram. Selanjutnya ada implikasi dan relevansi dalam pendidikan. Suasana belajar harus mencerminkan persaudaraan yang damai, empatik, dan kolaboratif. Tidak hanya itu, kita sebagai calon pendidik harus menanamkan kepada siswa karakter sebagai sebagian dari keimanan, bukan sekedar dari nilai sekolah. Nah, tidak hanya dalam pendidikan saja, di dalam masyarakat juga kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai persaudaraan, entah itu dari dasar integrasi sosial dan nasionalisme. Relevansinya dalam era digital kita kali ini, di mana konflik sering terjadi di media sosial, maka dari itu perlu yang namanya etika persaudaraan di dalam era digital kali ini. Oleh sebab itu kita harus
merealisasikan ataupun menstimulasikan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini tersendiri. Nah, kali ini ada strategi dan studi kasus dari perpecahan persaudaraan, yang mana strategi pembelajaran itu bisa menggunakan pendekatan humanistik atau nilai. Nah, kita bisa terapkan Quran surat ayat 10 ini dengan nilai-nilai persaudaraan, sehingga siswa bisa kenal ataupun dekat dengan sesama muslim. Yang kedua itu ada kontekstual atau situasi nyata, kita hadapkan siswa itu dengan situasi nyata dalam perpecahan ataupun yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga mahasiswa ataupun siswa itu bisa mengenal apa yang menjadi permasalahan perpecahan persaudaraan itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada kolaboratif atau kerjasama. Kita kerjasamakan ataupun kolaboratifkan antara siswa dan masyarakat itu sendiri. Pun ada juga metode dari itu sendiri, yang mana kita bisa menggunakan metode diskusi, role play, studi kasus, yang membuat siswa aktif dalam membangun persaudaraan. Nah, adapun media-medianya seperti simulasi video, infografis, yang membuat siswa aktif dan cocok dengan generasi digital di era 5.0 kali ini. Nah, setelah kita melakukan hal-hal tersebut, kita bisa mengevaluasi strategi ataupun studi tersebut. Nah, kita evaluasi tidak hanya strategi kognitif misalnya, tapi juga bisa sikap afektif dan keterampilan sosial atau psikomotorik. Nah, studi kasusnya itu seperti kita hadap masalah. Kita coba gitu siswa itu dengan hadap masalah, yang mana studi kasusnya itu contoh konflik antar siswa, yang mana guru bertindak sebagai fasilitator untuk mendamaikan. Nah, proyek kolaboratif ini bisa menjadi media penyatuan kembali relasi sosial. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Inti dari pembahasan kali ini bahwasanya Quran surat Al-Hujurat ayat 10 adalah pedoman sosial spiritual umat Islam yang mengajarkan kita bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab sosial untuk menyatukan yang berselisih. Nah, dalam dunia pendidikan, ukhuwah harus ditanamkan sejak dini agar melahirkan generasi damai, empatik, dan religius. Nah, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang sopan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.